Sekarang itu cinta nggak lagi soal hati Shay, tapi lebih sering soal ATM siapa yang bisa dinikmati. Banyak seleb yang ujung-ujungnya nikah sama yang udah jadi dan mapan. Karena siapa sih yang bisa nolak hidup cemerlang kayak Nia Ramadhani sampai liburan first class kayak Syahrini? Atau gandengan jadi istri Crazy Rich ala Pevita Pierce? Kata orang cinta itu realistis. Tapi pertanyaannya, masih ada nggak sih seleb yang punya daya juang? Rela jalan berdua dari nol, berbagi mie instan sampai mimpi bareng punya rumah gedongan? Selengkapnya kita bahas di Spill the Tea. Tapi ya Bo, emang setuju ya, kan nggak pernah ada cerita, nggak pernah ada pendekatan, Ya. tiba-tiba vavavum. Ini pernikahannya Pevita Pierce berarti yang sedang dibicarakan. Coba angkat gelas dulu dong. Kita baru ada Hesti loh. Spill the tea. Jadi tahun lalu Pevita Pierce menikah. Terus apa yang istimewa sih dari pernikahannya? Jadi itu gue seneng banget karena kan dia diem-diem kan punya pacarnya nggak ngomong-ngomong sama kita loh. Emang siapa sih yang ngobrol-ngobrol kemana-mana Bo? Ya tuh, sambil makan gitu. Restoran ini makanannya enak-enak loh. Gue tuh termasuk adalah salah satu ya netizen juga lah ya yang cukup kaget. Kita semua netizen yang melihat kaget. postingan yang menjadi viral banget. Dia tuh bisa ngedapetin cowok yang sultan kayak raya, cakep, keren. Jadi Yang bikin lo kaget adalah apa? nggak ada Kekayaannya. Enggak, emang valid berarti ya? itu ya, Valid suaminya. dong. Iya, Valid. nggak tahu aku mah. Aku juga nggak tahu. Aku Tahu. percaya aja bibirnya. Iya, kan? dan dia tuh tipe-tipe apa ya teman-teman cewek gue tuh yang nggak mikirin tentang mantan-mantannya, cowok-cowok sebelumnya yang nggak kelar sama diri sendiri, apalah. Jadi tuh dia tuh yang going forward. Oke. Dia ke depan, melihat masa depan begitu indah lah ya orang Iya. duitnya banyak. Sekarang gini, coba gue balik. Kalau kalian jadi Pevita Pierce ketemu dengan laki-laki yang usianya udah matang, kekayaannya udah matang, lu petik lah ibarat kata Ya buah elah. siap petik matang pohon. Lu petik nggak sih? Loh, kalau gue ya sikat. Kalau maksudnya kita kalau cewek pasti pengennya punya calon suami atau pasangan hidup yang mateng. Udah pasti yang mateng. Oh, berarti kamu- tapi dapatnya kita pada akhirnya kita berjuang bareng-bareng ya nggak masalah gitu. Berbicara mengenai perempuan kalau diberikan pilihan pasti akan lebih memilih laki-laki yang Ya. udah matang pohon. Mungkin itu juga yang dilakukan oleh Irish Bella. Ya kan Irish Bella kan Itu juga tuh menikah. Irish. Oh, Irish kurang ya. Gue tuh termasuk adalah orang yang kaget loh ketika dia menikah. Karena gue pikir gue tuh Ngomong-ngomong deket nggak? sama Ngomong-ngomong dia nggak? loh. Ya ulang tahunnya diundang, ya kan? Kalau diundang-undang ke acara gue pagi-pagi tuh kayaknya dia mau datang. Tapi pas deng tiba-tiba dia nikah tuh dia Lu nggak diundang? Nggak diundang, Nggak ada kabar-kabar. nggak ngomong, nggak apa. Iya. Itu. Iya, lu Sebenarnya juga nggak mirip usah. kayak pernikahannya Enzi juga dulu kan. Iya. Semuanya Enzi. tertutup rapat. Cuman teman-teman terdekat doang yang tahu kalau dia pacaran Iya. segala macam. Tiba-tiba emang pengen ngasih berita baiknya aja. Iya, dan menurut aku sih itu wajar-wajar aja ya Ren ya. Orang yang lu kenal karena pekerjaan, lu pikir Iya. deket, ketika mereka menikah, lu nggak diundang, ya Ya, nggak udah, apa-apa berarti sih. Kedekatan lu sampai di situ Iya, aja. iya. sebenarnya. Tapi ternyata setelah gue telah oh ya udah deh. Kenapa? Apa? Di spill dong, jangan nanggung Abis gitu spill deh. dong. Nggak, abis kayaknya cowok yang ini memang sultan banget. Masa? Ya, Irish. Iya. Oh pantas kenapa dia nggak ngundang lo? Iya. Karena dia tahu lu suka terekam. Kita spill dulu videonya boleh ya, videonya Iris. Nah, tuh gimana nggak kaget? Iya kan 13 tahun loh perbedaannya. Sama Haldi, Iris sama Haldi tuh 13 tahun. Coba refresh my memory. Iris Bella ini kan yang pernikahan pertamanya kandas kan? Amarzoni. Sama Amar Mantannya. Zoni saya. Oh. Enggak lama ya berarti ya dari udah Tapi beres. sama Amar lumayan kan? Amar Punya lama kan punya 2 anak dua. Maksudnya abis dari Amar ke yang Iya. ini. Iya, Iya, nggak terlalu iya, lama. nggak lama. Iya, maksudnya apa tuh Bu? Jadi Ya, cepet dapat jodohnya. ya kita luruskan supaya takutnya potong-potong netizen. Artinya dia cepat pilih. Cepet dapat jodohnya. Lu sebenarnya tukang mancing. Lu Emang lu, gua makan lu tuh jago banget. Kita lihat dulu nih, mengundang komentar untuk netizen ya. Ada yang bilang gini, uang yang bikin jadi nyambung dan Ada bukan fotonya, Bang. penghalang. Lalu disambut lagi, realistis buat
zaman sekarang makan cinta mana kenyang. Kita yang cewek biasa aja juga nggak munafik kalau maunya juga punya pasangan yang mapan, apalagi sefrekuensi. Apa salahnya? Gue setuju ini. Sekarang happy banget. Tanahnya gede-gede, asetnya Kalau gue Happy-nya lebih ke harta Aku mau bilang, Karen tuh semua ukurannya harta benda duniawi. Aku baru mau bilang kayaknya kadar ukuran kebahagiaan lu tuh Iya. sultan, kekayaan, iya. tanah. Iya, makanya Karen tuh harus menikah loh, coba loh. Banyak loh yang hartanya bergelimpangan, tapi juga belum tentu bahagia loh. Wah, coba di-spill. Iya maksudnya kan gak bisa jadi ukuran. Tapi for sure kalau sekarang kita ngeliat teman kita yang tadinya mungkin sekarang agak susah, sekarang lebih bahagia, lebih secara keuangannya lebih mapan. Stabil. We're happy for them pastinya. Enak Kalau sih gitu- kalau lagi sedih kan nangisnya di Paris gitu ya, enak ya. Enak. Gue setuju. Kalau gitu aku punya pertanyaan khusus buat Melanie sama Yes, Hesti. yes. Karena dua-duanya udah kawin. Udah menikah. Iya kan? Iya. Biar apple to apple sama video yang nanti bentar lagi akan kita spill. Iya. Takut nggak sama laki-laki kaya? Pikirkan, bayangkan kalau kalian posisinya adalah perempuan yang masih mencari suami lah gitu. Oh, Takut nggak sama laki-laki bukan kaya? takut, tapi gue pernah jadi sebelum nikah ya. Maksudnya kenal sama... Apa selama nikah? Dulu sebelum nikah pernah dideketin sama cowok tajir banget. Cuman bawaannya kesel karena dia kayak nge-treat gue berdasarkan duit gitu, kayak gue bisa kok ini gitu. Jadi kayak gue juga mampu gitu bawaannya emang buat mungkin. cewek nggak suka ya? Ada Karena cowok yang overprotective dengan materialnya dia. Dia mungkin yang pas lagi datang ke gue dia overshowing lah, kayak terlalu Yang nggak nunjukin. suka ya cewek? Kalau aku Kalau sih too waktu much itu males too much ya. sebel. Oh gitu. Sebel waktu itu. Sempat ada masa itu sih, cuman Oke. tapi bukan berarti kita menghindari orang yang jadi takut, enggak Oke. juga. Kalau lu takut nggak sama orang kaya? Enggak, Laki-laki kaya. Nggak takut, tapi laki-laki kaya yang seperti apa nih? Kalau oke, gue tau lo kaya raya, lo bisa menghidupi gue, Iya. menghidupi siapa keluarga gue. Tapi tiap hari misalnya lo bawa perempuan ke rumah, gue nggak bisa ngomong apa-apa, gue dipukulin, gue digebukin, buat apaan? Itu mah company deh kayaknya, bukan laki-laki kaya. Iya kan nih, maksudnya karena gue ngebiayain lo, berarti seenak-enaknya Iya. ada laki-laki Jajah lo gitu. jajah. Iya, iya, Jadi iya. kalau gue sih lebih baik yang saling menghargai. Tapi soalnya kan rumah tangga tuh maraton ya, it's a long term gitu. Jadi kalau gue sih lebih Perjanjian prefer seumur hidup soalnya seumur kan. hidup ya kan say Rumah gitu. tangga baik-baik kan? Puji Tuhan. Oh, good. Tuhan pelihara, Tuhan rawat. Alhamdulillah lagi baik. Itu dia jawaban gue. Soalnya kita mau spill ada video ya rupanya Maya Estianti pernah bilang kalau dia tuh justru takut sama laki-laki yang tidak setara, minimal harus setara atau di atasnya Levelnya dia. harus di atas. Tapi nih ya, kadang-kadang ini kan kata-katanya Bunda kan bilang, aku mah mencari laki-laki yang setara, nggak mau yang di bawah. Tapi ya kan netizen langsung mengkaitkan dengan harta, Iya. dengan keuangan. Belum tentu loh, Bo. Bisa jadi yang setara value-nya, intelektualitasnya, Good cara point. berpikirnya. Iya. Karena banyak loh orang yang secara finance kaya, mohon maaf nih, tapi value-nya tuh di bawah. Oh. Cara berpikir intelektualitasnya di bawah. Jadi Oke. kayak udah gampang lah kita bayar pakai uang. Dude, gak semua orang itu harga diri bisa dibayar pakai uang. Coba kita bacain dulu komentar yang hadir setelah kita melihat video pengakuannya Maya tadi. Valid, hidup realistis cuy. Apalagi zaman sekarang biaya hidup itu udah nggak main-main. Kalau Maya mah dia udah kaya, ya dapat suami kaya ya itu namanya level. Tapi ya apa pasangan-pasangan ini nih atau artis-artis ini tuh menurut gue hebat loh. Bukan hebat, beruntung. Karena ujungnya dia bisa ngedapetin yang selevel atau yang di atasnya dia. Contoh kayak Syahrini. Syahrini tuh di atas apa selevelnya dia sih? Reno seharusnya di atasnya Syahrini di atasnya nggak sih? kayaknya Iya ya. dong. Terus udah gitu Momo Geisha. Ya. Dengan segala kekeongannya. Iya kan? Bener gak? Iya. Mewah banget tuh hidupnya dia sekarang. Nah, coba bilang gitu sama Anya Geraldine karena dia juga punya persyaratan. Gue nggak mau sama cowok kaya, red flag. Bener kan Anya? Kita spill dulu videonya Anya. Oke, netizen pun ikut berkomentar di sini. Padahal dianya cakepnya luar biasa. Tapi seleranya nggak tinggi, mantap. Yang sederhana pun jangan kayaknya nanti kayak Safno. Oh, yang kemarin rame ya. Siapa tuh yang Dilan. Itu Dilan yang kerja semuanya kan. Bentar deh, Safno kita yang ngebahas. dapat duit. Kalau Safno kan si cewek siapa namanya? Dilan. Kalau nggak salah Dev yang bilang apa? Siapa ya waktu di sebelumnya Split ya? Emang Dilannya bilang kan, kamu nggak usah kerja. Oh, dianya Di memang dari nikah, awal itu. Biar aku aja yang kerja.
Nah, dia tahu tapi Itu orang salah. it's a personal choice ya. Orang beda-beda ya. Tapi kalau kita boleh sebagai mama-mama, Iya. perempuan, kalau kamu mau menikah, jangan pernah keluar statement itu kepada laki-laki yang Jangan. menjadi suamimu dan juga bapak dan anak-anakmu. Kan gak usah kerja, biar aku yang kerja. Jangan, jangan. Karena cewek tuh banyak masa off-nya. Tapi kalau dia Beneran tiba-tiba loh. minta mencoba dia sakit atau dia secara apa, lu harus bantu, kau bantu. Tapi kalau dia kau bilang, kan gak usah kerja, Ya, ayo di rumah aja, aduh. jangan. Ya. Sabar ya. Sabar ya. Lah iya, jangan Keluarin dong. udah keluarin aja. Keluarin aja unek-unek. Tapi maksudnya gue sama Mela, gue terutama gue kan sama suami juga kerjanya di industri yang sama. Iya. Kita ngalamin yang namanya perputaran. Perputaran. Ada masanya suami lagi syuting banyak ini. Sekarang gue yang lebih banyak syuting, suami lagi pindah lagi, dia lagi lebih ke perkayuan segala macam. Kita ngalamin itu semua. Tapi gitu. laki lu tetap melakukan pekerjaan Nah. itu ya harus. harus. Itu Maksud walaupun gue. penghasilannya akhirnya mungkin lebih banyak yang Kalau perempuan berkat kan. itu kan terserah Tuhan yang kasih. Iya. Ya. Iya. Tapi kalau laki lu udah kasih kesempatan di rumah, kau di Jangan, rumah kamu aja di rumah lah. aja lah, gila kan? Kau santai aja lah, biar aku yang pergi. Bo, di rumah itu banyak banget waktu kosong. Terus waktu kosong Banyak ngapain? setan ya. Buklak, say. Tapi juga nggak semua cewek yang suka sama cowok tajir. Tapi Masa sih, Bo? iya, tapi yang ini sukanya sama yang tajir. Siapa sih? Siapa? Banget. Oh, ini yang lu spill, yang akan kita Tiada spill. lagi Mbak Mayang ku Sari ya? harapkan, tiada lagi yang ku inginkan. Suka gitu jelas Gila, itu dua. banget. Iya, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. ini dia ya seorang ibu Mayang Sari ya. Dan sayangnya tuh sampai dengan hari ini masih netizen tuh mencap beliau sebagai senior pelakor. Tapi ya, terlepas dari ini kita tidak membenarkan cap yang diberikan oleh netizen kepada Iya. selebriti tersebut. Iya. Tapi kalau lo, if you want to aim high, aim very high. Exactly. Nah, contoh yang tadi tuh menurut aku adalah contoh yang sukses, Bu. Ya. Sukses gitu. Kalau lu punya cita-cita, gantungkanlah cita-cita setinggi langit. Nah ini, kalau tadi kita ngomongin gitu, buah yang matang pohon. Ini matangnya, matang banget, Beb. Apa boleh caranya begitu, Kak Dev? Nah, misalnya nih, kalau netizen bilang, ya kan pasti kan ada aja yang mendebat gitu ya. No. We don't know behind everything. We don't know behind the Justru story. itu kan namanya Kita kisah nggak cinta tahu. setiap orang ya, Bo. Iya. Jodoh-jodohan kan dong. kita nggak pernah tahu ya. Kalau gue Iya. kebetulan pernah podcast sama Mbak Mayang ya. Tapi di kacamata gue ya Mbak Mayang, dia tuh juga pekerja keras banget loh. Oh, Dia iya. kan punya radio. Di Purwokerto itu, Beda lagi. Purwokerto itu dia tuh yang punya apa kayak radio. Dia yang kayaknya membangkitkan gitu loh, Bo. Apa namanya sih Sana. nama Iya, Purwokerto. Dan dia juga punya PH loh, makanya dia kalau bikin video Iya. dia bikin sendiri loh, Beb. Ya, menurut lo dia bisa punya segalanya karena dia punya waktu. Punya waktu. Punya waktu banget. Punya waktu. Tapi beda banget kalian tahu Bunga Zainal? Oh, beda. Dia memberikan statement kalau cowok itu memang harus berdompet tebal. Oh iya? Oh, Nah gue demen nih. nih, gue demen nih. Spill yuk, kita spill. Poin adalah, kalian mengakui apa enggak bahwa uang itu termasuk salah satu drama paling besar dalam pernikahan? Iya apa enggak? Oh iya. Iya kan? Oh, pakai A lagi. Iya. 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 Biar orang-orang mikir kita apa ya? Iya lagi. Iya. Tadi kan kita membahas ya, nggak salah kalau ada perempuan yang lebih memilih pasangan hidup yang udah matang pohon. Ya, Udah salah. jadi tinggal petik, nggak salah. Salah. Iya, iya. Sementara ada beberapa perempuan yang jalan hidupnya mungkin harus dari bibit gitu. Iya. Nah, Bareng-bareng sama bareng-bareng dari kecil sampai akhirnya jadi besar. Kalau lu pengen membibit harus dengan orang yang karakternya cocok sama lo. Iya, gua aja sama suami sih ngerasa udah kayak temen banget sih. Ya lo Maido ya. Jadi Edo kenal lo gitu ya? Coba ceritain Wah, siapa tapi ya. yang katanya yang berjuang bersama tuh siapa contohnya? Juragan 99 siapa Oh namanya? iya, Mbak Sandi. Nah, Iya. itu kan mereka kayak merintis bareng-bareng. Makanya barengan ya. Iya, dari kecil banget. Waktu kawin Mereka juga. mungkin cocok kalau ada suami istri yang cocok banget kalau usaha bareng. Betul. Gue sama laki gue Nggak enggak. bisa gue. Berantem. Ih, boro-boro bisnis bareng. Nge-gym bareng aja berantem. Kita spill ya. Jangan di-spill semua, Mel. Kita Emang udah ketahuan banget permasalahan hidup lo di sini ya. ngomongin matang pohon. Kalau itu semua matang pohon, kalau Verrell Bramastya apa?
Bramasta. Bramasta. Bramasta termasuk matang pohon Kalau nggak? dia matang premium, say. Oh, kayak gitu kan matang premium. Best. Bibit unggul. Organik, say. Bibit unggul. Putih. Kata, kan kalau Indonesia demen tuh yang putih bersih. Iya. Titik kurus lu mau pacaran sama bihun lu. Bahasa Inggris lancar. Best. Lu lihat gak video terakhir Feral? Sampai dikerubutin ibu-ibu di Singapura. Dia sampai ngumpet di kamar mandi. Daripada dikerubutin bapak-bapak. Fun fact ya, gue nge-MC di Palembang, kalau asal gue lupa deh di mana. Terus lagi panas banget ya, Spat nih lagi acara kampanye dulu. Panas luar biasa. Datang Feral, Feral begitu datang dari semeter jaraknya, wangi luar Iya, biasa. memang. Kita pengen loh sekaya, seganteng, secakap Feral. Tapi kalau dipikir-pikir ya semua orang menunggu dan menanti. Orang sesempurna, hampir Bakalan sempurna. pasangannya sama siapa? Nah. Nikah sama siapa? Nah. Siapa yang akan dipilih? Nah. Yang selevel juga kah? Kita sambil makan dulu, sambil makan. Ini makanannya enak nih. Cobain dong spaghetti. Ya ampun. Perhatiin lu udah sebulan ketemu kita di Spill Dating nggak pakai bedak, lu lagi berhemat apa lagi nggak punya duit? Gue Lagi perawatan lagi ya? jerawatan banget, makanya tuh nggak boleh pakai kosmetik gitu. Oh, gue pikir lu lagi nggak punya duit, baru gue mau palakin lu buat ngopi-ngopi di hotel. Kopi-kopi 80.000 gitu, gue pengen lihat orang kaya kalau ngopi kayak apa sih? Lu jangan ngajak dia. Ngajaknya siapa dong? Timothy. Jangan ngajak dia kalau di hotel. Kenapa? Ntar paginya breakfast. Kalau si Timothy ini kan lagi viral. Timothy ini tuh dia tuh suka Viral. ngajarin jualan kripto, buka kelas, gitu-gitu loh Hesti. Influencer zaman sekarang. Dia viralnya Sering apa, ini, Mel? apa? Ngasih lihat barang-barang mewah. Dia flexing kekayaan. Kalau dia mainannya bukan barang mewah ya, Ren? Dia bukan kekayaan deh, kayaknya dia flexing kepintaran kayaknya, Bu. Wih, Iya, Apa yang dia lakukan di hotel ini? Enggak, dia kan pertama kali menyita perhatian publik ketika kontennya dia yang tadi kita spill itu yang dia bilang, lu buang duit 80.000 ngopi di hotel mewah supaya lu lihat kalau orang kaya itu attitude-nya kayak apa. Terus kan itu di stage tuh sama Reza Arab. Terus kan banyak menimbulkan komentar netizen, pro dan kontra. 80.000 mendingan aku makan seminggu, ini itu gitu. Tapi I get his point loh. Iya, Juga maksudnya bukan suruh kalian punya 80.000 terus kalian hamburkan. Iya. Maksudnya apa ya, untuk menghabiskannya di tempat yang tepat. Iya betul. Dan menurut aku rasa percaya diri itu yang kan banyak orang yang bilang ini, aduh Reza Arab sama Timothy beda vibe-nya. Menurut aku rasa percaya diri itu juga kelihatan sebetulnya dari Reza Arab ya. Yang akhirnya komentarnya Arab lebih jelas hartanya dari mana karena emang kelihatan kerjanya. Lah kalau si Ono tiba-tiba aja jadi kaya raya. Which kemudian akhirnya diskusinya ke hal ini. Jadi panjang gitu. Sekarang itu banyak orang yang asli kaya atau pura-pura kaya hanya di depan kamera. What do you guys think? Iya. Oh banyak ya. Sebenarnya kan ada yang bilang juga kalau kayak orang kaya tuh justru lebih silence gitu kan. Yang bener-bener emang apa ya dari lahir udah kaya apalagi. Yang bahaya adalah ketika orang itu berperan pura-pura kaya untuk di dalam sebuah social circle. Oh, bukan untuk konten tapi untuk pretending supaya diterima fit in dalam pergaulan. Banyak Ya. Sekarang gini deh, nggak usah ngebahas pura-pura kaya apa enggak. Kalau tadi kita masih sibuk mempertanyakan, jadi Timothy ini pura-pura kaya apa kaya? Kalau sehari 14 juta pengeluarannya dia. Kaya, Bo. Tapi cepet banget. Kaya, Bo. Karena gue tuh nggak 14 juta loh, Bo. Kalau nggak salah Timothy ini bilang nih. investasi ya. berarti yang Kalau nggak salah, jalan. tapi coba ntar double check ya. Untuk dapat uang cara tercepat, itu adalah salah satunya yang paling cepat instan. ya? Gue pengen cepet kaya soalnya. Kita spill dulu pernyataannya Timothy mengenai sehari 14 juta. Tapi ya kalau zaman sekarang, Bo, zaman sekarang kalau memang masih ada gitu ya anak muda yang ngeluarin duit sehari 14 juta sih gue angkat 2 Angkat jempol jempol. cuy. Hebat. Kemarin gue lihat di postingan insert apa kalau nggak salah anaknya Donna Harun, JJ Iya influencer. itu bener gak sih? Sebulan katanya Sebulan berapa?
Uang jajannya ya Uang jajan 450. 450 juta. Ya Donna Harun. Lalu tanya anak gue ada jajannya berapa? 600.000 sebulan. Dan dia masih bisa nabung. Iya kan? Dan dia bawa bekal dari rumah. Wah hebat Pintar gak tuh? banget Anak anak gue. 400 juta. Anak lo jajan berapa? Anak gue banyak kan ini sih, apa namanya, endorsan ya. Kalau menurut aku Strategi. on Timothy's case gitu ya. Timothy itu secara sengaja kayaknya flexing, memamerkan, memperlihatkan kesuksesannya dia karena dia mau jualan cara investasi yang dia bikin, yang akan dia bagikan di kelas-kelasnya dia gitu. Ya, Jadi ya. ya dia harus lah gitu gain credibility untuk orang percaya kalau investasi sama dia pasti buntutnya akan jadi kaya gitu. That Dan I menambah like. kekayaannya dia lagi dong. Kalau gue tuh termasuk orang yang percaya bahwa kalau emang orang kaya, lo nggak perlu sebegitunya kok gaining trust gitu kayak tadi Melanie gitu ya. Dia datang sedikit mepet karena memang dari rumah naiknya helikopter kan ke sini ya. Oh, yang bentar. kemarin sempat rame ya. Masih berisik helicak ternyata. Aduh. Ada ya. Iya Ada kan? sempet ya. Iya loh. Iya, dan itu bukan bikin, sorry ya, misalnya kalau gua naik helikopter nih, udah bukan Justin, 12 videografer udah ngambil. Tembak. Nora dong, itu orang bener-bener kan orang lain yang Orang lain ngambilin. yang ngambil Iya. momen itu. Oke, kita spill dulu video. Ini juga konten yang sudah diakui memang orang kaya, betul. Oke, ini ada yang berkomentar juga. Salah satu orang yang suka flexing-flexing tapi bisa diterima bisa putra, dan lucu. no debat. Karena dia lucu, Karena dia ya. lucu. Dia Karena dia gemes. emang itunya aja, emang Iya. brandingannya gitu. Brandingannya. Nah, berarti ya gini, kalau lo memang harus flexing kekayaan supaya tidak terlalu nyelekit, mungkin komentar Hesti itu masuk akal. Lo harus bungkus itu dengan komedi, iya apa enggak? Iya, bisa itu. Iya kan? Tapi Kayak kalau Bobby Saputra kan tapi emang dia tuh Iya. emang brandingannya itu. Iya. Dia emang nggak sepenuhnya Tapi flexing dia ya. is content creator yang bukan Sarkas. baru muncul loh. Dari dulu tuh dia udah punya YouTube channel. ya, Iya kan? baru terkenalnya sekarang. Baru semenjak terkenalnya dia sekarang. Setajam itu. Dulu tuh malah katanya dia food blogger. Iya, dia food Food blogger, blogger. sorry. Ya memang Iya. kalau yang apa namanya di tengah-tengah tuh kan naiknya biasanya katanya lama. Kalau mau yang bener-bener langsung Yes. viral ya kalau nggak Harus kontras. Oh, iya, Harus- kontra. Buktinya kan ternyata dari dulu dia sering bikin konten. Ternyata emang orang Indonesia emang doyan mimpi. Iya. Ya Iya. udah terus akhirnya Iya. kencengnya ketika dia flexing. Kita akan spill video yang menyebutkan harta kekayaan. Irfan bilang, Raffi Ahmad juga udah 1 T, cuy. Siapa? Raffi Ahmad, ini dia kekayaan Anda. Bisa begitu ya? Total harga, total harta dari kekayaan Raffi Ahmad ada 1,033 triliun. Gila teman-teman kita Shay. Sukses beneran nih, bukan di kamera doang. Banyak yang pamer-pamer ngaku jadi orang kaya. Oh. Tapi kalau Raffi mah memang udah terbongkar dari waktu dia mereka kan harus melaporkan ya. Iya, iya. Iya kan, staf khusus harus melaporkan. Makanya Ren, lu nggak usah deh jadi staf khusus Ren. Bahaya lu mesti ngelaporin. Week lu harganya berapa. Makanya nanti kalau udah jadi staff khusus, bukan jadi khusus ya, staff aja. Kalau misalnya lo privilege kayak yang tadi. Kita perintis bukan pewaris. Nah, yang naik turun helikopter kemarin yang tadi kita bahas itu kan pewaris ya, Karena Ben. warisan papanya dia kan mungkin company. Warisan papa kita semuran. Kali ini kita punya kejutan banget buat Melanie dan Hesti. Nah, kita baca dulu ya beberapa hate Gimana comments. hate-nya? Hate comments. Ya. Oke, buat Melanie. Mel, Ya. baca deh. Melanie terus cari FYP dari Luna Maya. Ini kata-katanya udah salah. Melanie Melanie terus terus cari cari FYP dari Luna Maya terus. Halo, jawabannya Ah. benar sekali. Ini kemarin gue share tuh again di acara Good Friends, Iya. pansos itu dibutuhkan dalam hidup. Betul. Bener nggak? Iya. Lu justru berteman sama orang-orang yang matters dalam algoritma Ada sosial manfaatnya, media, ada manfaatnya. Iya. Tapi inget ya, pansos itu boleh, tapi jangan lu tuh doing anything. Iya. Dan lu jadi jahat demi untuk mendapatkan panutan Betul. sosial. Aduh, gue setuju banget. Dan gue ini. juga kayaknya ada beberapa teman-teman gue, misalnya kalau ketemu gue story, ada yang mungkin misalnya secara karir entertainment, let's say apa ya sebutannya, pokoknya kalau ketemu dia ajak story. Lebih junior. You feel it, you feel it. Iya. Tapi menurut gue nggak apa-apa. Iya. Karena ya gue pun kalau ketemu yang lebih misal di atas gue secara karir, gue juga kadang-kadang ajakin story, bikin konten. Ya, Bo, yang namanya panas itu dibutuhkan, itu strategi dalam
karya. Selanjutnya, ayo dong. Oke, Hesti baca sayang. Kayak Hesti emang garing candaannya, tapi dia tawa. Dia kasih icon ketawa. Enggak loh, tapi ya justru ya salah satu komedian yang gua adore adalah Hesti. Betul. Gue tuh pernah, ini Hesti nggak tahu, gue pernah ngobrol sama Mae Soimah. Jadi kita tuh sepakat ya, jadi Mae juga sendiri bilang bahwa Hesti itu adalah komedian yang intelektualnya tuh kelas A. Yang artinya dia tuh pantas banget untuk berkomedi di depan para orang keong-reong yang bisa mengerti gitu. Iya kan? Kelas A, gua kelas berat ya. Tapi memang susah loh untuk seorang wanita itu bekerja di dunia komedi. Emang itu tuh ranahnya cowok banget. Cewek itu memang kejam ya. Dunia itu pada wanita tuh lebih kejam. Karena memang kita tuh pasti emang secara porsi lebih banyak laki-laki yang menguasai ranah itu gitu. Wanita apalagi mungkin kayak ya lu looks-nya nggak komedi nih gitu. Orang mungkin nggak ngakak di situ, tapi gue udah nyampe di titik itu alhamdulillahnya dan dapat apa ya appreciate-nya banyak banget deh ke arah situ. Tapi ya memang struggle-nya memang cukup berat juga itu. Gitu. Tapi ya gue survive. Lanjut. Oke. Ternyata dia ketawa karena lihat Kamelani seperti temannya waktu mangkal dulu. Ini Ripin Deng Deng, Say. Apa sih? Ripin Deng Deng yang ODGJ. Iya. Kan dia gue undang. Dia kan sekarang rambutnya dibotakin. Yang namanya ODGJ, Say. Dia begini-gini mulu nih. Soalnya rambutnya panjang gitu ya. Oh ini di acara lo. Iya. Iya, Terus the whole time dia ngeliatin gue gitu ya kan. Gue pikir, gila baru ketemu artis nih gitu ya kan. Ternyata dia gak lama gini, kakak, kenapa sayang Ripin? Kata gue gitu, kakak mirip loh sama temen dulu yang lagi mangkal. Gimana? Tapi itu sengaja gak gue cut ya, gue edit. Karena gue aja ngakak. Wanita ceria. Tapi Desta tuh cerita soal pasangan baru nggak sih? Aduh bingung gak gue ngomongnya. Dia mau cerita mulu sebenarnya. Oh gitu. Ada aja gitu. Kalau kata gue mending ngaji aja Ti biar lebih tenang dan damai. Pak Haji ya, Pak Haji. Oh ini pas lagi apa ya? Cover Jumbo. Oh jadi gue sering cover-cover lagu kan, karena kan gue penyanyi. Iya. Kan gue 6 juta besar idol. Iya. 6 juta besar Iya. ya. 6 juta besar idol. Jadi setiap gue cover lagu, Iya. ada aja haters kayak gitu. Haters yang apa aja nih? yang meragukan kemampuan gue dalam bernyanyi, makanya haters. Coba nyanyi gimana? Gimana sih? Sedikit. Demi sedikit, udah. Karena kan sedikit. Oke, Melanie, siapa di antara mereka yang setelah menikah auranya malah pindah ke pasangannya? Jessica Mila atau Mahalini? Tapi tidak membuat pasangannya atau istrinya jadi lebih kurang ya. Of course not. Tapi maksudnya Iki kan ganteng emang. Iya. Tapi Yakub Hasibuan tuh abis sudah menikah. Iya. Makin sip. ganteng. Bener ya? Tapi mungkin karena kalau mungkin Mahalini sama Iki kan sama-sama penyanyi, Iya. jadi udah terkenal. Kalau ini kan Jessica Mila pas sama Yakub, nama Yakub kan jadinya. Iya. Tapi Bukan Yakub jadi makin- redup. Iya. Jessica Tapi Mila juga tetap cantik dengan aura keibuan ya. Enggak, karena kan Mila ngurusin anak sekarang, ya kan. Terus udah gitu kan namanya kalau udah hadir dalam keluarga Batak tuh kan memang dia harus melebur kan. Ini kayak kemarin nih gue kasih tau netizen ya. Kayak kemarin apa masalah duduk ya? Ada katanya duduk ini. Apaan? Enggak, jadi Mila itu duduk di pojok. Si Yakub duduknya sebelah kanan. Terus Mila bangku anaknya. Itu biasa sayang. Biasa orang sayang Batak. mama gak pernah ngerasain jadi mama Biasa loh. sayang. Itu kayak gitu biasa. Kalau Mila di bawah di lantai baru Baru. kalian boleh. Mila di lantai pun lantainya lantai penthouse sayang, penthouse. Lantainya Tahu juga nggak ya? beda. Tahu kali ya? Langhang. Tapi mereka tuh sweet banget. Kemarin gue habis olahraga bareng sama Mila sama Yakub juga ya. Kalau misalnya pas lagi pedal tuh Mila dikit ntar Yakub nyamperin. Ya udah, gemes banget.
Oke, next. Hesti di antara mereka nih siapa yang Desta paling lah. Desta lah. sumbu pendek? Desta. Desta atau Desta. Vincent? Vincent tuh best loh, gue pernah cerita, enggak apa-apa deh ceritain. Jadi dulu pernah, ceritain enggak ya? Enggak, gue tuh, Desta gue salut juga, tapi gue tuh Vincent salut banget loh. Vincent tuh menurut gue adalah orang yang sangat punya prinsip. Ya nggak sih Hes? Iya. Karena kalau lebih deket ya, jadi gue pernah punya program dulu. Ya kalau kita kan misalnya nggak cocok nih di program misalnya nih, ini kan ada pergantian nih, apa namanya treatment apa segala macam. Kita butuh duit, udahlah. Kalau Vincent tuh kalau dia nggak suka cita, dia ngelakuin ya, dia bisa bilang ini, maaf, ini ibarat naik angkot, kalian apa namanya directionnya udah beda arah sama aku. Izin banget, kalian boleh pergi terus jalan, aku turun di tengah jalan aja. Aku yang keluar. Dan waktu itu dia belum ada program mengganti, Bu. Gua kayak yang bener lo kan ini duit streaming tiap hari. Dia bener-bener berhenti, itu malam terakhir dia cabut, habis itu dia dapat si sama kalian. Nachel. Oh, kayak gue tahu tadi. Prinsip banget. In general buat Hesti, siapa yang paling peka di antara Paling Desta atau peka, Vincent? Vincent sih kalau peka. Iya. Desta peka sama dirinya sendiri. Ini fokus sama diri sendiri. jadi sering ya pas kita lagi ngumpul, udah lama gak kumpul gitu sama berempat gitu. Terus dia suka yang, hah ternyata ada ini ya? Dia suka gitu. Tapi hal-hal yang ada di sekitar yang di luar tuh dia lebih banyak tahu. Tapi yang terdekat kadang-kadang dia paling kurang peka. Mungkin dia ekstrovert. Ekstrovert nggak sih Desta? Atau introvert? Intro dia sebenarnya nggak sih? Sebenarnya ada agak intro juga. Dia Pisces kan? Pisces banget. Baper tuh. Banget. Iya kan? Makanya kemarin juga kan, kok gak ngajakin padel? Lah, lu aja gak pernah ngajakin kita tenis, padel gak pernah ngajak. Giliran kita ini sendiri dia, oh lu gak ngajakin? Oke. Tapi Desta tuh cerita soal pasangan baru nggak sih? Aduh bingung gak gue ngomongnya. Dia mau cerita mulu sebenarnya. Oh gitu. Ada aja gitu, tapi kalau pasangan yang gue gak tau. Tapi ingin yang kamu sebagai teman dekat tuh dia harus ngedapetin cewek kayak apa? Dia harus ngedapetin cewek yang kayak apa? Kayak gimana buat dia bagusnya gitu. Aduh. Kacamata lu ya. Kayaknya harus ceweknya yang harus lebih banyak ngalah. ngadepin Pisces kayak dia. Aduh. Oke, next. Hesti di antara mereka, kamu sering slack sama siapa? Lebih sering slack. Gak ada dua-duanya, gue sama Ayu sama Enzi. Ayu Ting atau sama Enzi? Sama Kiki kali ya. Gak ada, gue sama Ayu sampai sekarang belum. Jangan Jangan sampai dong, ada. jangan. Jangan sampai ada gitu. Bener-bener adik-adikan Tapi lebih vibing yang mana? Lebih vibing. Kalau vibing kan beda. Gitu Vibingnya energi doang. ya energi. Dua-duanya sama. Kalau gitu gini deh, gini. Kamu gimana kamu menggambarkan pertemanan kamu dengan keduanya satu-satu dengan Ayu? How would you describe hubunganmu dengan Ayu? Ayu tuh lebih gue kakaknya banget. Jadi bawaannya gue pengen ngarahin dia mulu kan. Iya. Karena kayak pernah jalan bareng terus kayak saudara-saudaranya ajakin main, kasihan dia mah di rumah mulu gitu. Di luar aku tuh, Tapi Ayu aku bawaannya pengen ngejagain Ayu lebih ke itu. Kamu big sister. Big sister banget. Kalau Enzi aku bener-bener kayak memang bestie banget. Bestie. Jadi emang kayaknya curhat yang gak pernah aku curhat sama orang lain, aku cuma sama Enzi doang gitu. Aku kan orang gak pernah cerita. Jadi salah satu yang bisa aku tumpahin cerita tuh ke Enzi. Kayak gue loh, gue juga jarang cerita. Sekali cerita di story, langsung. Ini sama orang seluruh Indonesia tahu dong. Sama orang. Beda. Antara tiga orang ini. Mary kill. Di antara tiga ini. Di Mary gak ada yang mau gue sama tiga-tiganya. For Oh fun. enggak. For fun. Kiss. Siapa? Kiss. Wah, Kiss Mary, nah Dika aja cakep kan? Iya, kan? Dika cakep. Mary. Lakil dua-duanya tuh. Dua-duanya nih. Aduh. Kasihan Ji, sehat Ji ya. Tiga-tiganya Kiss, tiga-tiganya Kiss. Tiga-tiga Kiss. Aji masih. Dan tiga-tiganya di-kill. Tunggu. Tapi Hesti, apa yang kamu ketahui tentang hubungan Bang Haji sekarang ini? Saya lebih tahu dari media daripada... Oh. Ya sekarang lagi masih menjalani proses lah. Kita Ya. tunggu juga sama-sama. Barang-barang hasilnya seperti apa. Tapi gue juga menunggu dan menanti ya, because I think he deserve to be happy. Iya, I truly do. Ya, gue juga. Pasti ini ya jawabannya udahlah pokoknya teman-teman doain aja. Iya. Oke, kalau netizen jodohin Andre sama Ayu Ting Ting, kamu setuju Lo nggak? setuju gak sih Cuy? Janganlah.
Why? Terlalu banyak baggage ya masing-masing itu. Kayaknya gak cocok deh. Jadinya kocak, tapi lucu ya kali ya. Iya, Emang suka pada ini ya, nge-shipping gitu Iya. ya. Nge-shipping, Tapi ya. gue tuh nggak pernah mau ikut campur lo dengan istilahnya apa itu shipping ya. Karena menurut aku Ayu Ting Ting tuh kayaknya peringkat paling atas korban shipping yang nggak pernah berhasil gitu. Udahlah. Ya udah kalau Leave her alone. kalau sering di shipping sama Andre Taulani, coba ya sama Andre Hanusa, ya kan? Udah punya istri. Bisa lo. Oh, berarti salah. Karen juga ikut. Pertanyaan pertama, apakah nama planet terbesar di tata surya? Oh, Jupiter. Yes, lu berarti tiup. Kan lu gak bisa jawab, lu salah. Oke, pertanyaan kedua, ikan bernafas dengan... Insang. Gue. Melani. Berarti lo tiup. Duanya tiup. Tiga, penyanyi dangdut wanita berkulit putih tidak hanya jago bernyanyi, tapi jago pula memainkan komedi. Salah Saskia Gotik. Saskia Gotik. Aku dulu, aku Ting. Siapa Ting Ting tadi? Dua. Ayu Ting Ting. Oke, lu tiup. Tiup. Pertanyaan berikutnya, siapakah nama ibu dari penyanyi yang barusan disebut? Rosma, ibu Ibu Kasum. Dia berdua. Lu kalah. Pertanyaan berikutnya, coba di spelling. Dari kata spelling bee, ini spelling bee. Speechless. SPIICAH. Lu benar. Lu salah. Berikutnya, apa nama ibu kota Cina? Guangzhou. Bukan. Beijing. Tiup. Siapakah pasangan terbucin abad ini? Pasangan kesini. Berdasarkan gue. Raffi Ahmad sama Evita Slavina. Salah. Luna Maxim. Tiup. Siapakah artis yang selalu jadi pemberitaan? Luna Maya. Sekarang lagi Luna Maxim. Betul. Nggak ada yang tiup. Berikutnya, dengarkan dengan seksama pertanyaan ini. Luna Maya menikah di usia 41 tahun. Maxim menikah di usia 32 tahun. Jika 41 dikurang 32, berapa kali ada penyebutan tahun di pertanyaan tadi? 3. Pinter lo. Tiup. Gua ngomong 3 ya. Lu telat. Siapakah nama presiden yang ke-6? Yang ke-6, Pak Jokowi. Ke-6. Prabowo. Salah. Megawati. Oke, tiup. Pertanyaan terakhir. Cepat. Tahukah kamu aturan mobil besar seperti truk bisa beroperasi di jalan? Di jam berapakah aturan tersebut berlaku? Jam 11 malam. Jam 10 malam sampai jam 2 pagi. 10 malam sampai jam 2 pagi. Tepat! Kita lihat dari balonnya, yang paling besar berarti yang paling sering salah, Karen. Masih Oke, semuanya. siap. Terima kasih loh Hesti. Thank you, Bel. Spill the Spill the tea. tea.